Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Hari ini kita akan belajar tentang akuntansi dasar. Nah, kenapa saya tiba-tiba ingin belajar tentang akuntansi lagi? Karena dulu saya itu pernah ambil kuliah jurusan akuntansi. Jadi apa salahnya kita akan belajar kembali tentang akuntansi dan siapa tahu bermanfaat ya. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang sejarah, pengertian, tujuan, dan peran akuntansi. Silahkan disimak ya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih. Pertama, kita akan belajar tentang sejarah akuntansi. Sebetulnya, akuntansi sudah ada sejak manusia mulai dapat menghitung dan membuat suatu catatan secara rinci dan teliti. Dengan menggunakan batu, kayu, bahkan daun, perkembangan akuntansi bermula dari Luca Pacioli pada tahun 1494, ahli matematika yang mengarang sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica, Proportioni et Proportionalita. Tahukah kamu siapa Bapak Akuntansi itu? Bapak Akuntansi yaitu Luca Pacioli. Pada salah satu buku yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptorio, ia memperkenalkan dan mengajarkan sistem pembukuan berpasangan yang disebut dengan sistem kontingental. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian akuntansi. Akuntansi berasal dari bahasa Inggris to account yang berarti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan, dan kata akuntansi yang berarti hal-hal yang bersangkutan dengan sesuatu yang dikerjakan oleh akuntan. Baik, selanjutnya ini ada beberapa pengertian akuntansi dari berbagai sumber. Yang pertama dari AICPA atau American Institute of Certified Public Accountant. Akuntansi sebagai seni mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi atau peristiwa yang dilakukan sedemikian rupa dalam bentuk uang atau paling tidak memiliki sifat keuangan dan menginterpretasikan hasilnya. Yang kedua dari American Accounting Association. Akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, pengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Selanjutnya, akuntansi itu dapat didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan 3 karakteristik penting akuntansi, yaitu pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan. Yang kedua, entitas ekonomi. Yang ketiga, pemakai yang berkepentingan. Bahasan yang selanjutnya yaitu tentang tujuan akuntansi. Menurut A Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBAT, tujuan akuntansi dirumuskan menjadi 4, yaitu yang pertama membantu keputusan yang menyangkut penggunaan kekayaan yang terbatas dan untuk menetapkan tujuan. Yang kedua, mengarahkan dan mengontrol secara efektif sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya. Yang ketiga, memelihara dan melaporkan pengumuman terhadap kekayaan. Yang keempat, membantu fungsi dan pengawasan sosial. Yang terakhir yaitu tentang peran akuntansi. Peran akuntansi ada 4. Yang pertama yaitu pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan menjadi salah satu faktor keberhasilan suatu usaha. Hal ini dikarenakan pengendalian keuangan akan mempengaruhi pencapaian laba atau rugi suatu perusahaan. Jadi jika perusahaan mampu mengendalikan keuangannya dan mengalokasikan dananya dengan tepat, maka kemungkinan besar akan memperoleh laba, begitu juga sebaliknya. Yang kedua yaitu operasi perusahaan. Objek dalam proses akuntansi sebagian merupakan bagian dari operasional perusahaan seperti pembelian bahan baku, penagihan piutang, pembayaran beban-beban, dan operasional perusahaan lainnya. Jadi aktivitas operasional perusahaan menjadi bagian dari pencatatan akuntansi, sehingga pencatatan akuntansi dapat menggambarkan kegiatan perusahaan. Yang ketiga yaitu pelaporan. Pelaporan ini perannya untuk melaporkan hasil analisis laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas. Inilah yang digunakan oleh
pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Yang terakhir tentang perencanaan, data-data yang dihasilkan dari proses akuntansi dapat digunakan untuk menaksir kondisi di masa depan. Nah, jadi nantinya dapat dilakukan perencanaan strategi yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai proses penetapan tujuan dan penentuan langkah yang akan diambil dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. Nah, kiranya cukup sekian dulu untuk video pembelajaran tentang akuntansi dasar ini. Selanjutnya kita bisa ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.